Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel yang menarik untuk selalu kedatangan tamu podcast ya. Al-Bima 1208 channel. Are you ready guys? Open the mic. Malam ini kita akan kedatangan tamu masih seputar kampus Ngudia Husada Madura. Sesuai janji yang kemarin dengan Bapak Ketua Stikes Ngudia Husada Madura, 2 program studi yang baru dan masih jarang di Indonesia. Salah satunya kemarin farmasi, yang kedua sekarang adalah administrasi kesehatan. Betul. Baik, kita akan kenalan dengan Ketua Prodinya. Selamat malam Mbak Enggal, Dokter. Mbak Enggal. Nggih. Nah, lengkapnya? Enggal Sari Maduratna. Enggal Sari Maduratna. Betul. Pasti asli Maluku ya. Ada Maduratnanya soalnya. Maduratna asli Madura titelnya. Oke, Mbak Enggal ya. Nggih. Oke. Terima kasih atas kedatangannya di Al-Bima 1208 channel. Jadi ini adalah channel YouTube kita memberi yang isinya nanti banyak lah isinya. Selain medical talk gitu kan, ada beberapa informasi yang perlu kita sampaikan pada masyarakat, terutama yang di NHM ini saya tertarik sekali. Ini adalah prodi kedua yang saya undang sesuai yang izin dari Bapak Ketua ya. Administrasi kesehatan. Betul. Ini program studi seperti apa nih? Saya tuh tertarik sekali. Saya tuh sempat tanya sama Pak Ketua, Nggih. administrasi kesehatan tuh kayak apa sih gitu. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya itu prodi seperti gimana gitu. Nggih. Namanya kok nggak beken gitu. Nggak asing gitu. Asing Nggak- banget. Bukan nggak asing, iya, asing kayak banget. nggak beken gitu. Program studi administrasi kesehatan gitu kan. Nggih, benar, Nah, benar, benar. gimana itu, Mbak? Nggih. Terima kasih sebelumnya dokter atas kesempatannya bisa bicara di sini dan menjelaskan tentang program studi kami. Oke. Apalagi ini adalah program studi yang baru juga dan masih banyak sekali masyarakat yang istilahnya awam gitu, nggih. Mungkin kalau yang banyak didengar tuh adalah administrasi rumah sakit. Ya, kalau Nah, itu betul. bukan hanya masyarakat, saya sendiri itu loh. Baru ngeh ini. Nggih, nggih. Makanya saya tertarik untuk ngundang ini. Betul, betul. Kalau dijelaskan tentang administrasi kesehatan itu cakupannya lebih luas daripada administrasi rumah sakit, dokter. Jadi berdasarkan Kepmen Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 42 tahun 2000, di situ dijelaskan bahwa yang namanya administrator pelayanan kesehatan dia akan bergerak di bidang mulai dari yang namanya perizinan, sertifikasi sampai dengan pengelolaan program kesehatan masyarakat. Jadi aslinya administrasi kesehatan ini adalah apa ya istilahnya komponen dari yang namanya Fakultas Kesehatan Masyarakat. Cuman di breakdown lagi oleh pemerintah begitu. Awalnya berarti ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Betul sekali. Oke, Ya, mungkin pemerintah punya kebijakan ke depan gitu dokter terkait dengan pengembangan SDM ataupun apapun itu terkait dengan yang sesuai dengan Kepmen Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 42 itu. Jadi di breakdown keluar terkait dengan administrasi kesehatan sendiri. Seperti gizi itu adalah salah satu komponen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, yang akhirnya di breakdown dikeluarkan begitu. Jadi berdiri sendiri sehingga administrasi kesehatan ini fokusnya adalah kepada manajerialnya, manajemennya. Tadi yang seperti saya sampaikan, seperti yang tercantum di Kepmen Pendayagunaan itu tadi, nomor 42 tahun 2000 itu, bahwa yang namanya administrasi itu cakupannya adalah sebagai analisis perizinan, kemudian sertifikasi, kemudian terkait dengan akreditasi juga. Jadi dia adalah sistem controlling dari monitoring, proses sampai dengan evaluasi. Oh gitu. Loh, berarti sekarang itu program itu di Fakultas Kesehatan Masyarakat sudah nggak ada? Tetap Karena ada. sudah di breakdown? Tetap ada. Tetap ada? Tetap ada. Nggak hilang berarti? Nggak hilang. Dari FKM? Nggak hilang dari FKM. Nah kok mau FKM-nya itu diambil dicomot sebagai fakultas sendiri gitu atau prodi sendiri? Nah, yang masih ada di FKM itu adalah yang S2-nya. Jadi kalau S1-nya itu belum ada dokter, terkait dengan fakultas S1 administrasinya belum ada. Oke, wait. Masih ada di S2-nya FKM? Nggih, masih. Tapi di S1 admin kesehatan Betul. ini ada gitu? Ada sendiri. Oh gitu. Nggih. Jadi S1 administrasi kesehatan ini tetap bahasanya adalah bahasa Fakultas Kesehatan Masyarakat memang yang dibahas. Berarti nanti kalau dia mau sekolah S2 ya S2 di admin kesehatan di FKM itu ya? Betul, tapi kan ada
apa ya, kejurusannya lagi. Jadi FKM itu kan luas sebenarnya Ya, dokter ya, cakupannya. ya, Jadi nanti ya. bisa mengarah ke AKK, administrasi, kebijakan kesehatan kayak gitu, macam-macam banyak sekali. Nah, itu yang akan difokuskan ke administrasi kesehatannya begitu. Oh gitu. Jadi memang Nggih, awalnya di induknya di FKM. Tapi betul. di FKM kalau di S1-nya nggak ada itu ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kan Tapi ada memang dari S1 dulu tuh sendiri. S2-nya FKM Administrasi Ada, nggih, Kesehatan. ada fakultas sendiri, jadi ada anak-anaknya sendiri gitu. Oke, oke. Pemilihan Dan sekarang di Comot ada S1-nya. betul, itu dari Oke, oke, oke. pemerintah begitu. S1 Administrasi Kesehatan. Nggih, administrasi. Gelarnya apa? Eskes, maaf, Eskes, Sarjana Kesehatan. Sarjana Kesehatan. Betul, Sarjana Kesehatan. Bukan sarjana admin kesehatan gitu. Beda, Administrasi bukan. kesehatan. Bukan. Lah kalau di S2 administrasi rumah sakit itu kan MARS itu ya. Mars. S1 kan Iya. nggak ada. Nggak ada. Nah, gelarnya adalah Magister Administrasi Rumah Sakit. Nggih, betul. Kalau yang di S1 ini administrasi kesehatan adalah sarjana Kesehatan. kesehatan. Nggih. Kok bukan sarjana administrasi kesehatan? Beda, karena ya itu tadi, karena kita kan masih berada di apa ya, lingkupnya dari space-nya Fakultas Kesehatan, jadi masih berbau kesehatan. Jadi belum ada spesifikasinya. Tapi kalau gelarnya jadi Sarjana Kesehatan. ya abstrak sih menurut saya. Maksudnya terlalu luas. Gini, administrasi kesehatan tapi gelarnya sarjana kesehatan. Kesehatan itu kan masih luas itu. Ya, Betul. betul. Nggih. Kenapa nggak lalu dikerucutkan itu gelarnya? Nah, sebenarnya kalau kita berbicara administrasi gitu nih, kebanyakan orang berpikir administrasi itu kerjanya hanya Nyatet betul, hanya di bagian komputer, dia yang menerima pendaftaran begitu nggih. Itu asumsi orang. itu yang jadi pertanyaan saya salah satunya. Betul. Jadi saya Nah, sempat tanya pada ketua Stikes nggih. Ngudia ini, prodi administrasi kesehatan sebagai apa? Itu tukang catat di kantor gitu. Bukan. Terus tukang benahin administrasi di puskesmas gitu Nggih, misalnya. nggih, bukan. Hanya sebatas itu. Makanya saya tanya, Nggih. outcome-nya gitu ya. Iya. Goal-nya itu nanti mau jadi apa? Dia bisa tadi yang seperti disampaikan di Kemenpan itu tadi. Jadi apa? Dia sebagai monitoring, evaluasi, controlling. Jadi dia bertugas untuk apa ya istilahnya memantau lah. Salah satu contoh kalau misalkan saya spesifikasikan lebih ke prodi saya nggih, Dok. Jadi di situ kita sudah menyusun yang namanya visi dan misi begitu kan. Fokusnya kita mau goal-nya tuh seperti apa. Kita fokus kepada leadership. Kenapa kita fokus kepada leadership dan iptek? Leadership di sini karena memang fokusnya adalah sebagai manajerial. Oke. Namanya manajerial itu bukan orang yang bertugas, mohon maaf. Di Tetap, loket ya gitu ya. betul. Akan ada memang beberapa tempat yang bisa ditempatkan di situ. Cuman fokus utamanya adalah sebagai manajerial. Jadi dia adalah sebagai controlling, evaluasi tadi yang saya sampaikan itu. Dan iptek. Kenapa iptek? Karena kita melihat perkembangan zaman. Karena kita sudah revolusi industri mengikuti 4.0. Jadi kalau misalkan kita tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak fokus kepada iptek, nah ini kita akan ketinggalan nih. Gitu. Nah, nanti kalau sudah lulus jabatannya apa di masyarakat? Kalau misalnya misalnya nih, kalau dia sudah lulus gitu, S1 gitu ya, daftar gitu ke kantor apa. Dia kira-kira bisa menduduki jabatan apa di Jabatan fungsional. fungsional? Betul. Kan bukan perawat kan? Bukan. Nah, berarti tidak ada kaitan dengan pasien. Tidak ada kaitan dengan pasien. Terus jadi apa? Jadi manajerial tadi itu dokter. Jadi pengelolanya. Pengelola program dari kebijakan kesehatan. Kalau di puskesmas, manajerial pengelola berarti sebagai apa? Bisa sebagai kepala KTU. Kepala KTU, oke. Nggih, Lalu betul. Terus kemudian dia bisa menjabati sebagai kepala puskesmas bisa? kepala puskesmas kalau sudah S2. Karena kalau S2, S1 belum bisa dokter secara Kenapa kalau S1 belum bisa? belum bisa karena ilmunya belum ada apa ya istilahnya perkembangan dari kebijakannya itu sendiri. Jadi kalau S1 itu kan masih dasarnya. Iya. Tapi kalau nanti dia sudah mengambil jurusan S2 dan dia fokus salah satunya bisa ke Mars, terus kemudian ada AKK juga, terus kemudian kebijakan kesehatan itu tadi sendiri yang ada kan ada dari Fakultas Kesehatan Masyarakat yang fokus ke sana. Nah, itu dia nanti baru bisa menduduki jabatan Gitu. sebagai Berarti kalau dia baru lulus S1 belum bisa jadi kepala puskesmas ataupun jabatan struktural di rumah sakit ya? kalau struktural sudah bisa.
Tapi bukan direktur rumah sakit. Bukan, tapi bukan direktur rumah Kalau dia sakitnya. sudah S2 bisa nggak? Oh Misalnya bisa, sangat bisa sekali dokter. jadi direktur rumah sakit Bisa, bisa ya? bisa, Oh, gitu. berarti kalau dia jadi kepala puskesmas harus S2. Nggih. Itu ada aturannya Ada, bahwa dia bisa menjadi misalnya di puskesmas jadi kepala puskesmas harus S2. ada. Oh gitu. Jadi S1 belum bisa jadi kepala Belum puskesmas ya? bisa. Dimanapun kalau Kan sudah kuliah manajerial sama 4 tahun. Ye. Tapi itu tadi kan masih kurikulumnya masih membahas dasar dokter. FKM aja ya, sarjana kesehatan masyarakat SKM ya. Yang kuliah S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat ada yang jadi kepala puskesmas loh. Nah, itu kebijakan Ini gimana? tersendiri. Itu kebijakan dari otonomi daerah, dokter. Tapi kalau Berarti- dari struktural kan kita melihat satu kebijakannya tuh adalah dari pengalaman yang pertama kan. Terus kemudian yang kedua itu adalah Berarti kalau kebijakan Otoda S1 administrasi kesehatan bisa jadi kepala puskesmas juga dong. bisa kalau begitu dokter Iya. saya doakan bisa. Jadi biar lulusan kami tuh ada motivasi gitu ya Iya, untuk ini bisa. kan, ini kan pasti ditanya masyarakat loh. Kalau Iya. anak saya masuk di prodi ini besar nanti atau lulus nanti jadi apa gitu kan? Ya, kalau jadi kepala puskesmas, kalau dari kebijakan yang saya pelajari itu memang masih belum sampai ke sana dokter. Oh, Jadi gitu. harus kuliah S2 dulu. Jadi ada jenjang karirnya dulu lah. Tapi 4 tahun ya kuliahnya. 4 tahun. 4 Namanya tahun. S1 pasti 4 tahun. Di Indonesia masih berapa ini prodi Cuman ini? ada 5. 5 di Indonesia. Betul. Di mana aja? Di center-center besar atau mana gimana? Enggak juga sih dokter. Yang paling tua itu adalah Rumah Sakit Husada Jakarta. Stikes Rumah Sakit Husada Jakarta. Oke, yang kedua Yang kedua itu di Universitas Surakarta, Solo. Yogyakarta ya. Surakarta Oh ya, Solo. Surakarta Solo nggih. Oke, yang Surakarta. Yang ketiga itu Stikes Pamenang, Pamanang tuh mana? Kediri. Kediri. Stikes Pamenang Yang keempat? Kediri. Yang keempat itu Stikes Banyuwangi. 5 Ngudi Husada Madura. Oh belum, bukan. Oh, belum. Kita urutan ke-6 kayaknya. Yang kelima di mana? Yang kelima tuh baru di apa istilahnya diturunkan SK-nya tuh tahun 2020 ini berbarengan dengan kita, tapi lebih dulu Makassar. Oh, di Makassar. Iya, Berarti Universitas tidak Negeri ada di Makassar. center-center besar ya? Oh belum ada. Wow. Ya itu karena masih Pertama kali di mana? Jakarta itu? Jakarta benar yang paling Itu mengadopsi dari mana dia pertama kali kok langsung administrasi kesehatan itu? S1 lagi. ya itu Biasanya kan kalau setiap prodi ataupun fakultas selalu mengacu pada center-center besar. Nggih. Kampus-kampus besar kan gitu. benar-benar yang muda punya nama Nah, gitu. Nggih, tapi betul. ini dimulai dari bukan center besar gitu kan. Ya benar. Barangkali para pemimpin petinggi itu sudah membaca bagaimana peluang kerjanya dokter. Peluang kerja yang dimiliki dari S1 Administrasi Kesehatan. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena fakta realita di lapangan itu masih banyak posisi-posisi yang seharusnya tidak ditempati oleh apa ya istilahnya jabatan fungsionalnya sebagai administrasi kesehatan itu ditempati oleh mereka. Salah satunya maaf nih kalau Iya. misalkan saya sebut merek ya. Iya. Perawat. Mm-mm. Dia belum punya apa istilahnya belum punya Manajerial. sertifikasi Untuk manajerial iya, gitu ya. betul. Tapi karena kebutuhan SDM akhirnya mau nggak mau dia ditempatkan di bagian tersebut. Manajerial. Betul, oke. manajerial. Terus kemudian kebidanan pun demikian, Fakultas Kesehatan Masyarakat pun demikian. Yang notabene harusnya mereka sudah punya tempatnya masing-masing Ya, seharusnya. kembali ke Otoda tadi ya berarti. Oke, ini kan berarti prodi ke-6 ya di Indonesia yang luar biasa. Iya. NHM berani sekali mengambil. Apa sih dasarnya NHM mau buka ini? Ya itu tadi yang saya sampaikan dokter. Barangkali pimpinan yayasan kita tuh sudah memiliki pandangan ke depan terkait dengan peluang kerja yang ada. Karena Ya, ini kan prodi yang dalam tanda kutip tidak sepopuler ya betul. yang Benar, prodi lain. Benar. Nggak takut misalnya nggak ada mahasiswanya gitu. Oh enggak. Karena saya tidak optimis populer. banget. Saya optimis banget. Kenapa kok optimis? Optimis saya adalah itu tadi, peluang kerjanya sangat luas. Dan ada kebijakan dari pemerintah yang sudah diterapkan di beberapa puskesmas terkait dengan BLUD. Nah, itu tuh membutuhkan sekali yang namanya lulusan S1 Administrasi Kesehatan. Oh gitu. Berarti Termasuk berkaitan rumah dengan sakit blood juga. itu ya? Betul. BLUD itu ya? Betul. Oh. Itu peluangnya sangat-sangat Dengan besar adanya sekali. BLUD ini? Nah, betul. Termasuk di beberapa instansi asuransi. Jadi kita tidak hanya berkutik di ini dokter di apa istilahnya di fakultas kesehatan institusi kesehatan saja, tetapi juga bisa bergerak di institusi asuransi.
Ah, di asuransi? Betul. Oh gitu. Jadi seperti BPJS Berarti nggak melulu di tenaga puskesmas kerja. atau rumah sakit ya? Betul, betul sekali. Oh, Kan itu tadi ada manajerialnya. nice, nice. Ada kurikulum terkait dengan manajerial, Oke, jadi jadi pembahasan. sangat luas berarti Betul. tempatnya. Makanya Tidak saya optimis nih. tidak terpaku di puskesmas maupun rumah sakit. Betul, betul. Dia Betul bisa sekali. di asuransi. Betul. Jadi sangat luas. Cakupan peluang kerjanya sangat luas sekali ke depan Oke. ini. Tahun ini sudah menerima mahasiswa? Sudah. Yang berapa? Kotanya berapa untuk penerimaan? Kuotanya sebenarnya 40 mahasiswa. 40 mahasiswa. Yang daftar berapa? Yang daftar sekitar 35. Wah, lumayan. Tapi kita seleksi karena beberapa persyaratan. Jadi yang Yang kita keterima? terima ada sekitar 20, cuman yang melakukan registrasi istilahnya dia konsisten itu ada sekitar 9 sekarang. 9 yang 9. positif masuk. 9. Bu, banyak yang mundur berarti. Banyak yang mundur. Apa kira-kira alasannya? Satu Nggak kendala, yakin? Bukan, Apa? kendala ekonomi. Kok kendala ekonomi? Mahal Iya. berarti? Nggak terlalu mahal juga. Gimana? Standar, cuman kan kebanyakan begini. Dia awalnya yakin bisa masuk dengan melalui jalur beasiswa, Oke. bidik misi. Kebanyakan apa istilahnya? Pendaftar itu bisa mengikuti perkuliahan atau bisa mendaftar kuliah karena dia bergantung kepada bidik misi. Tapi bidik misi itu seleksinya sangat ketat. Begitu. Jadi kita sesuai dengan seleksi yang ada dari istilahnya sudah ditetapkan oleh Dikti begitu. Berarti nanti dengan 9 mahasiswa ya? Ini mulai kapan kuliahnya? Sudah berjalan, Dok. Oh, sudah berjalan? Kalau dari segi biaya mahal mana sama farmasi? Oh ya, lebih mahal farmasi. Oh, Lebih mahal farmasi. lebih mahal farmasi ya karena ada biaya betul. praktikum, laboratorium Benar, itu ya. Betul. Kalau kita sih tidak ada praktikum yang khusus, karena kan kita hanya bermain dengan data, komputer, terus kemudian berkas gitu. Undang-undang gitu ya, Betul. aturan gitu ya. Betul, kebijakan, Wow, wow, aturan wow, wow, begitu. Jadi arahnya ke sana. Banyak juga harus dihafal Iya berarti. benar. Iya, dengan 9 mahasiswa gini yakin bisa berjalan? Yakin, saya yakin. Yakin sekali? Yakin sekali. Ada berapa 100%. dosen di situ? Di samping Ibu Ketua? Nggih, sekarang kita punya sekitar 10 10 dosen di Prodi Administrasi Kesehatan. administrasi kesehatan. 10 dosen dengan 9 mahasiswa. Nggih. Lebih dong. Lebih, memang lebih. Cuman kan yang apa istilahnya dosen tetap ya, dosen tetap prodi itu masih ada sekitar 5. Jadi yang 5-nya adalah dosen luar biasa. Dari mana? Dari internal masih lingkup Bangkalan, kemudian ada yang dari Surabaya juga. Oh, gitu. Ya, ada yang dari Gresik. Jadi 10 itu bukan dosen tetap semua. 10 bukan dosen tetap. Yang dosen tetap 5. Masih 5. Oh, oke. Masih 5. Jadi yakin bertahan dengan 9 mahasiswa ya? Wah, yakin saya. Yakin sekali. Optimis sekali. Keren ini. Iya, saya yakin sekali karena memang saya membaca apa ya istilahnya peluang kerja yang sangat luas itu lumayan karena kan kemarin kita pada saat pembentukan visi misi kita mendatangkan stakeholder. Salah satunya ada kepala rumah sakit, kemudian rumah sakit Syarif Ambami itu, terus kemudian dari dinas kesehatan, kemudian dari Kepala puskesmas juga, terus kemudian dari BPJS Ketenagakerjaan dan Itu BPJS sosialisasinya ya? Kesehatan. Nggih, betul. Dan kami juga lebih terbuka matanya ketika mendatangkan stakeholder itu tadi terkait dengan kebijakan pemerintah yang baru BLUT itu tadi, Dokter PLPD itu tadi. Mereka jadi terbuka ya? Betul, jadi wah ini kita butuh ini memang kita butuh ini. Tapi belum ada ya dari instansi-instansi yang mendaftarkan untuk jadi mahasiswa. Maksudnya Yang misalnya pegawainya. yang sekolah di situ ada. Belum karena ada kan ya? kita kan masih buka baru, jadi Masih belum bisa melihat. menerima alih jenjang. Oh, gitu. Ya, karena kan masih baru pembukaan. Jadi pure dari lulusan SMA. masih pure dari SMA. Oke. Wah, ini Nek, apa kalau berpikir jauh ke depan dan flashback ke belakang dari center-center besar, seperti yang tadi saya katakan bahwa ini prodi yang belum populer di Indonesia, dan sampean begitu optimis, begitu yakin bahwa prodi ini bisa berjalan terus survive Ya. dengan apa yang dikatakan di Nggih. belakang tadi ya. Ya. Keyakinan Anda itu 100% apa di bawah 50? Apa di atas 100 dong. 100% Kalau ya? bisa 200. 200%? 200%. Bisa saya survive yakin, ya? Saya yakin bisa survive. Dengan banget. 9 mahasiswa ini. Betul. Karena buktinya rumah sakit Stikes Rumah Sakit Husada aja bisa berdiri sekitar sudah 3 tahunan. Oke.
Oke, oke. Jadi kan masih berarti butuh. Berarti sampean sendiri gelarnya apa? Saya aslinya adalah dari kebidanan. Oke. Cuman kemarin menempuh S2 di manajemen administrasi publik di Untak. Terus kemudian sekarang saya masih studi lagi untuk lebih linear lagi. Tadi saya ngambil KMPK, jadi kebijakan manajemen kesehatan, pelayanan kesehatan. Itu apa? Di S2? S2. Berarti Saya S2 lagi. S2 lagi? S2 lagi. Kenapa nggak terus S3 aja? Karena kemarin yang administrasi publik masih belum fokus ke kesehatan, dokter. Jadi, Oh, gitu. ya, tapi sudah mepet-mepet nih. Itu Sudah sebagai berbicara syarat mungkin, kebijakan. syarat pendirian prodi baru. Sehingga kok ngejar S2 Enggak, lagi. tidak juga. Cuman saya aja ingin lebih mendalamin lagi tentang. Tapi udah selesai? Belum, sekarang masih semester 1, mau semester 2. Di mana? Di IIK Strada, Di mana itu? di Kediri. Wow. Berarti PP apa kos? Kebetulan sekarang karena pandemi jadi masih daring. Oh. Alhamdulillah, bersyukur juga sih. Iya. Masih belum riwa-riwi. Berarti ada gambling juga ya dari Ngudi Husada Madura ini dengan buka administrasi kesehatan ini yang kurang populer tapi berani buka, Ya, ya kan? Saya lihat ada sedikit gambling ini sepertinya. gamblingnya apa ya, Dok? Gamblingnya karena tidak populer, ya kan? Masyarakat belum banyak tahu, tapi langsung buka begitu percaya diri gitu. Ya. Ya itu tadi pasti ada pertimbangan. Nah, Ada apa ya istilah pandangan ke depan Ya. gitu. Sama seperti beberapa prodi yang awalnya tidak populer tapi kita berani buka. Jadi seperti fisioterapi, fisioterapi ya. reka medis gitu nggih. Kita sudah berani buka. Ya. Nah, tapi alhamdulillah semua lulusan kita baru 1 tahun pertama kemarin itu meluluskan, itu sold out. Oh gitu. Iya, habis diminta oleh sudah di booking sama Dua-duanya itu, fisioterapi sama rekam medik. betul. Oh, Sudah di booking sama puskesmas dan rumah Ini sakit. berarti nanti peluang juga untuk administrasi kesehatan ya? Pastinya, karena kemarin stakeholder itu tadi sudah menyampaikan saya siap ini menampung begitu, lulusan pertamanya sudah saya siap tampung gitu. Segitunya? Iya, benar, karena memang itu tadi terkait dengan kebijakan yang ada di pemerintah begitu. Oke. Jadi menariknya adalah administrasi kesehatan ini memang bisa dua-duanya ya, ke puskesmas bisa, rumah sakit bisa. Betul. Sedangkan S2 administrasi rumah sakit hanya di rumah sakit ya? S1 rumah sakit hanya di rumah sakit aja. S1 rumah sakit yang mana? S2 S1. yang mana? S1. Oh ya maaf. Oh, ada S1 administrasi rumah sakit ada, Dok. Oh ada tuh. Ada. S1 administrasi apa? Fakultas apa? Fakultas, maksudnya institusinya. Oh, Banyak. Ada di prodinya apa namanya? Prodinya administrasi rumah sakit itu? S1 administrasi rumah sakit. Oh ada ya? Oh saya Justru baru itu tahu. yang lebih banyak dan lebih booming. Oh lebih populer. Betul. Kok kenapa nggak buka itu? Nah, itu tadi. Karena lingkupnya space-nya Rumah sempit. sakit? Hanya rumah sakit. Oh jadi Ngudi Ya, kita Ngejar mencari yang peluang yang lebih lebih luas lebar ya? lagi, betul. Jadi kalau kita punya lulusan biar nggak susah cari kerjanya. Jadi biar bisa merambah ke beberapa instansi yang tadi sudah saya jelaskan itu tadi. Oke. Wah keren. Good job. Saya sampai sekarang tuh masih berpikirnya tuh, wah ini Ngudi Husada Madura ini luar biasa. Sampai segitu beraninya membuka prodi yang tidak populer menurut saya gitu kan. Betul. Karena saya pun baru ngeh. Kurang Iya. populer. Kayak kurang banyak membaca juga berarti administrasi kesehatan ini. Karena ya berkacanya saya adalah ke center-center pendidikan besar. Betul. Ya, yang biasa memulai lebih dulu Betul. fakultas atau prodi yang baru gitu kan. Iya. Sedangkan ini tidak dimulai dari center-center besar, Betul. justru dari stikes-stikes di Jakarta tapi ya bukan di center besar kan Iya, begitu. betul, Nah, betul. itu yang bikin saya tertarik untuk mengundang gitu. Wow, ini terbuka sekali, Bibi. Jadi wawasan saya sedikit terbuka dengan dengan paparan dari Ibu Ketua Prodi ini bahwa administrasi kesehatan ini ternyata punya peluang yang bagus di dunia kerja untuk yang akan datang. Betul. Jadi masyarakat tidak perlu takut kalau misalnya kuliah di Betul. administrasi kesehatan, jangan takut nganggur ya, Oh, betul pasti. dan sangat berguna. Sangat sekali. Asuransi bisa, Betul. rumah sakit bisa, Benar. puskesmas pun bisa. Betul. Kalau S2 apalagi nanti ya? Langsung Ya. jadi direktur rumah sakit ya? Ya, insya Allah amin. Tapi memang tidak ada campur tangan dengan pasien sama sekali ya? Oh, nggak ada. Kita murni tidak bercampur tangan dengan pasien sama sekali. Justru Berarti nggak ada dosen-dosen klinis berarti?
Seperti dosen dokter, seperti bidan ataupun perawat yang ngajarin gitu nggak tidak ada. ada. Kita lebih ke arah manajerial. Jadi manajemen Semua semua. data-data ya yang ya undang-undang semua, aturan Betul, itu ya nggih. semua yang Betul. dikuliahkan. Nggih. Hanya duduk ya. Hanya duduk. Misal ada seperti KKN nggak nanti itu? Oh, Kalau pasti tetap ada. ada. Karena kan itu tadi kita aplikasinya adalah terkait dengan proses bagaimana kita bisa mengelola. Oh, berarti suatu saat ada KKN juga nih berarti. Tetap ada kakak. Itu nanti kemana? Puskesmas, rumah sakit juga? Puskesmas, rumah sakit, dan asuransi. Asuransi. Betul. Oh, 3 itu ya? Betul, 3. Berapa lama nanti KKN itu biasanya? Kalau KKN standarnya biasanya 1 semester 1 semester terbagi ya. terbagi. Wow, ya semoga lah nanti hasil dari apa yang dicita-citakan bisa Amin. terwujud ya. Amin. Mohon Dan yang doanya pasti juga. oke, dan yang pasti tidak mahal ya. Kita nggak pernah mahal. Tidak semahal farmasi ya. Betul, tidak semahal. Sebenarnya sih kalau farmasi, farmasi itu sendiri kalau misalkan bisa dibandingkan dengan institusi lain, kita Masih lebih murah. Masih lebih murah, masih Oke lebih deh. murah. Terima kasih Siap. Ibu apa Mbak ini? Ibu Enggal. Boleh deh, pakai kakak Ibu. juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mbak Enggal ya Siap, dokter. atas apa penerangan dan sosialisasi tentang administrasi kesehatan. Semoga nantinya setelah podcast ini kita luaskan ke masyarakat, kita sebarkan ke masyarakat, semakin membuka wawasan pada masyarakat kita seperti apa administrasi kesehatan. Dan kalau kuliah nanti lulus, goalnya kemana, bisa kerja di mana, tadi sudah dipaparkan banyak. Nggih. Bahwa ternyata peluangnya sungguh menarik. Terima kasih pemaparannya. Semoga nantinya prodi administrasi kesehatan dan Stikes Muda Sudarman terus lebih jaya Amin. dan Amin. lebih Amin, oke. amin. Tahun depan semoga lebih banyak lagi mahasiswanya. Amin. Targetnya 90 tahun. Mantap, keren. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Iya, Enggal. terima kasih. Ada souvenir menarik dari Albima 1208 Channel. Wow. Ukuran kaosnya apa? Ukuran kaos saya L, XL, M aja deh. M. M. Karena ini jangkis, mungkin L ya, kita naikkan ya. Kayaknya terlalu besar. Enggak kok, jangkis ini. Jadi kalau M dia harus naik Oh L. gitu. Ah, Oh ya, nggak apa-apa. mungkin L, Mas. Ya, tolong. Oke, ini souvenir. Kita nggak bisa ngasih apa-apa. Ini souvenir kita. Wah, keren. Semoga berkenan. Monggo dibuka nanti Keren, dijual ke keren, kamera. keren. Wah, ini keren banget. Ini warna favorit saya, dokter. Gitu ya? Black. Wow, wah sama dengan saya berarti. Ini warna favorit ini. Ini saya ambil kaos ini karena ini warna favorit Oh saya. iya. Karena warnanya netral, bisa masuk Iya. kemana aja. Oke, ini kita tunjukkan, saya pegang mungkin. Oke. Ini Wah, nama ini- channelnya Albima 208 Channel. Semoga nanti bisa like, subscribe, dan komen ya. Oh, siap. Untuk mahasiswanya juga. Oh, siap, pasti saya kerahkan itu. Dan ini belakangnya segini. Oh, Oke. Keren. Terima kasih. Siap. Semoga berkenan ya. Oh, pasti ini bagus. Oke, terima kasih. Saya Oke. kira undangan podcast kali ini sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Insya Allah. Salam sehat dari Albima 1208 Channel.